Kita hari ini di siang ini, kalau misalnya bagian pian sambil, asal jangan sambil guring, lah, ada apa-apa sambil makan misalnya. Nah, kita hari ini belajar terkait dari metodologi penelitian. Saya Sri Sundari, ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini ada eh, yang dilimpahkan kepada saya adalah ada 4 CPMK atau capaian pembelajaran mahasiswa pada metodologi penelitian ini. Untuk sub CPMK yang pertama itu adalah mahasiswa mampu mendefinisikan, memahami definisi dari penelitian, hubungan teori, penelitian dan praktik keperawatan berbasis bukti. Kemudian sub CPMK 2 atau capaian pembelajaran yang mahasiswa ingin capai pada CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu mengetahui jenis penelitian deskriptif, kuantitatif, kualitatif, mixed method, eksperimental dan kuasi eksperimental, kemudian cross seksional, case study, longitudinal dan epidemiologi. Sub CPMK yang ketiga yaitu prinsip penelitian, publikasi dan diseminasi, publikasi dan penyebarannya. Kemudian sub CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu memahami terkait dari prosedur dan cara penelitian dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan laporan hasil penelitian. Jadi bagian pian tolong diperhatikan, nggak apa-apa sambil selunjuran Kak, kada apa-apa karena mungkin ini bahan atau bekal bagian pian nanti untuk membuat skripsi atau karya tulis ilmiahnya nanti ya. Yang pertama adalah seperti yang ulun katakan tadi, jika ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan ya. Pengertian dari penelitian, penelitian adalah pencarian pengetahuan yang ilmiah, cermat dan sistematis untuk menemukan fakta baru, menguji hipotesis, serta mengembangkan konsep dan teori melalui investigasi, observasi, perbandingan, dan eksperimental atau eksperimen. Jadi, penelitian itu untuk mencari pengetahuan ilmiah secara cermat dan sistematis. Penelitian melibatkan proses pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data untuk menjawab pertanyaan atau pemecahan masalah tertentu atau pemecahan masalah gap yang sudah ditentukan sebelumnya. Gap apa yang didapat? Nah, itu dipecahkan masalahnya melalui prosesnya pengumpulan data, analisis datanya, interpretasi datanya untuk menjawab atau memecahkan masalah yang ada. Menurut Oxford, itu Learner Dictionaries, penelitian adalah studi yang cermat terhadap suatu subjek, terutama untuk menemukan fakta atau informasi baru. Jadi kalau pengertian penelitian itu adalah informasi baru, ya, bukan informasi yang sudah ada. Itu menurut Ganat A tahun 2023, ya. Ini adalah pengertian dari definisi atau definisi dari penelitian. Penelitian tadi terdiri dari 3 item yang harus ada dalam pokok penelitian. Yang pertama adalah sistematis, teliti, dan objektif. Penelitian adalah proses pencarian pengetahuan yang dilakukan secara sistematis, dengan teliti dan objektif untuk menemukan fakta baru, menguji hipotesis, atau mengembangkan teori yang sudah ada dikembangkan lagi, ya. Tidak membuat, misalnya tidak membuat baru, tapi mengembangkan teori baru atau bahkan bisa membuat teori baru. Itu adalah penelitian.
Penelitian karakteristik utamanya apa saja? Menurut Ganat 2023 tadi menjelaskan bahwa penelitian itu karakter utamanya adalah metodis, bentuknya sistematik untuk mengkaji secara metodologi, kemudian bersifat kritis dan objektif, kemudian bertujuan untuk menambah pengetahuan yang baru, kemudian dapat diuji dan diverifikasi. Bukan tidak dapat diuji, ya artinya dapat diuji penelitian tersebut dan diverifikasi. Unsur penelitian yang sistematis itu adalah mengikuti langkah-langkah secara terstruktur. Kemudian unsur dari penelitian secara objektif adalah berdasarkan fakta, bukan opini pribadi peneliti, tapi berdasarkan fakta-fakta atau berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu, bukan opini pribadi peneliti. Makanya apabila kita mengutip referensi harus dituliskan referensinya siapa yang mengungkapkan itu, faktanya dari mana. Kemudian analisis data itu adalah mengolah dan bisa menafsirkan data yang telah dikumpulkan. Jadi data yang telah dikumpulkan itu dianalisis oleh peneliti, ya. Setelah dianalisis oleh peneliti, maka ditarik kesimpulan, yaitu menyimpulkan hasil berdasarkan data dan analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti. Ya, itu adalah proses atau langkahnya seperti apa dalam melakukan penelitian. Itu menurut Singh 2021 dan Ganat 2023 terkait penelitian. Kemudian unsur-unsur penting dalam penelitian tadi, unsur penelitian tadi harus sistematis, yaitu mengikuti langkah-langkah secara terstruktur. Kemudian objektif itu harus berdasarkan fakta dan mengolah, menafsirkan data yang dikumpulkan tadi ya. Kemudian hubungan teori, penelitian, dan praktik keperawatan berbasis bukti. Kenapa penting ada teori-teori keperawatan ini juga? Jadi peran teori dalam keperawatan. Teori keperawatan menyediakan kerangka konseptual yang membimbing perumusan pertanyaan penelitian dan interpretasi hasil penelitian. Teori membantu merumuskan masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian, serta menjadi dasar dalam mengembangkan intervensi keperawatan yang efektif. Nah, di sini di samping sebelah kanan itu adalah contoh-contoh dari teori pakar teori keperawatan, bisa misalnya Martha Roger, Florence Nightingale, Calista Roy, ya, Jane Watson, Virginia Henderson, Doretta Oren, Peplow. Nah, contoh-contoh pakar teori keperawatan itu bisa menjadikan kita sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Misalnya Orem. Orem menjelaskan bahwa apa tentang Orem ini contohnya? Atau contohnya misalnya lagi adaptasi Roy. Roy menjelaskan bahwa seseorang itu perlu beradaptasi, ya. Kemudian teori misalnya teori King. Teori King menjelaskan seseorang itu dalam melakukan tujuan itu harus berdasarkan dari pencapaian tujuan, ya. Seperti itu. Kemudian ada yang bisa menjelaskan pada teman-teman yang lain apa itu hipotesis? Izin Bu, dugaan sementara. Oke, good. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Kalau misalnya kira-kira ada yang bisa lah mencontohkan eh, membuat hipotesis dalam penelitian. Itu tadi siapa namanya? Ibu Pekat. Ibu akan menjadikan nilai tambahan bagi yang aktif. Siapa tadi namanya? Izin Bu, Ahmad Rizko Abdillah. Oke, Ahmad Rizko Abdillah. Oke, bagus ya. Hipotesis adalah dugaan sementara. Ada yang bisa mencontohkan hipotesis?
Sebuah penelitian, bagian pian adalah rencana mau meneliti. Kira-kira judulnya apa atau masalahkah atau gap yang didapatkan dari rumah sakit di tempat kalian. Kemudian dibuatlah suatu hipotesis. Nah, kira-kira apa itu hipotesisnya? Adakah kira-kira sudah gambaran? Bagian pian ini RPL berapa lama durasi kuliahnya? Izin Bu, kalau untuk RPL yang transfer SKS ini ada 3 semester Bu. Tiga semester, Nggih, satu satu tahun, tahun setengah. 1,5 tahun ya. Nggih, untuk yang peroleh SKS itu ada 2 semester atau 1 tahun. Oh, lain lah tercapat yang apa, yang perolehan SKS lah. Nggih Bu. Hmm, satu umat aja lagi skripsi berarti. Apa kira-kira adakah gambaran sudah hendak meneliti apa? Contohnya di puskesmas, Bu. Amanah. Siapa Nggih, namanya? amanah, Bu, dari puskesmas. Nggih. Yang rencananya mau meneliti di komunitas di masyarakat, seperti ada hubungan antara ketersediaan air bersih dengan kejadian diare, Bu, pada balita. Tiap tahun pasti ada diare gitu nah, Bu, meningkat. Itu Nggih. sih rencananya, tapi belum fix lagi. Nggih. Nggak apa-apa. Terima kasih Amanah. Kalau misalnya berarti itu apakah ada hubungan kejadian diare dengan apakah ada hubungan apa tadi sebelum diare? Ketersediaan air bersih di sini kan Oke. sudah apa namanya PDAM, Bu, cuman Hmm. karena wilayahnya masih sungai, ada karena apa biaya lah istilahnya bayar gitulah Bu, bayar untuk PDAM lumayan katanya gitu. Jadi masih pakai air sungai. Nggih, Oke, berarti eh, rencananya tadi itu adalah variabelnya adalah ketersediaan air bersih, hubungan keterkaitan eh, kejadian ketersediaan air bersih dengan kejadian kejadian diare. diare pada balita. Berat- Berarti Rencananya. berarti hipotesisnya adalah ada hubungan antara ketersediaan air bersih dengan kejadian diare. Diare. Ya, eh, seperti yang kita ketahui sebelumnya pada slide awal tadi. Nah, slide awal tadi bahwa penelitian itu harus pengetahuannya bersifat baru. Mana tadi? Untuk menambah pengetahuan baru. Nah, maksud dari menambah pengetahuan baru, apakah penelitian sebelumnya itu sudah diteliti atau bahkan sudah banyak diteliti? Nah, itu maksudnya ya. Kalau penelitian-penelitian sebelumnya sudah banyak diteliti, apa yang membedakan penelitian punya kamu dengan punya orang sebelum-sebelumnya? Itu maksud dari pengertian penelitian. Ya, jadi penelitian, kalau misalnya sudah ada penelitian oleh orang-orang lain, apa barunya? Barunya dengan punya bagian pian itu apa? Mungkin sudah ada penelitian yang menyatakan bahwa ada hubungan air bersih dengan kejadian diare. Bukan hanya tempatnya saja, ya. Kalau penelitian sebelumnya misalnya tempatnya di Semarang, sekarang hanya berbeda di Banjarmasin. Bukan hanya itu saja ya. Jadi, kalau maksud dari mendapatkan pengetahuan yang baru itu adalah contohnya misalnya
Apa kira-kira? Misalnya contohnya kalau penelitian sebelumnya contohnya meneliti adanya hubungan caring dengan kepuasan pasien. Sudah banyak penelitian hubungan caring dengan kepuasan pasien. Tetapi Pian hendak meneliti caring kepuasan pasien dengan pasien BPJS. Misalnya, oh berarti pembedanya adalah pasien BPJS-nya. Nah, itu maksudnya contohnya adalah pembedanya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Ya, karena banyak penelitian-penelitian sebelumnya bukan hanya pada tempat saja. Itu contohnya maksud dari Dana 2023 tadi adalah bukan hanya tempat saja, tetapi mendapatkan pengetahuan baru. Seperti itu ya. Itu contohnya. Kalau untuk teori keperawatan ini, kenapa bisa kita menggunakan teori keperawatan? Nah, teori keperawatan sebelumnya kan ada menjelaskan bahwa, aduh Ibu lupa. Kalau misalnya adaptasi Roy, Roy ini menjelaskan bahwa setiap individu itu bisa beradaptasi dalam hal kondisi sehat, sakit, dalam kondisi koma, ya. Seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan teori-teori keperawatan yang sudah ada. Ini contohnya Roy tadi. Orem ini, apa itu Orem ini adalah kebersihan diri. Kalau misalnya pasien di ruang ICU bisa kita menggunakan teori OREM, total care misalnya. Artinya kan pasien tidak bisa beraktivitas sama sekali, bisa dilakukan dengan teori OREM dengan menggunakan total care atau self care. Kalau teori OREM terkait dari self care. Nah, pakar-pakar teori ini bisa menjadi landasan kita dalam melakukan penelitian. Kemudian peran teori dalam keperawatan. Teori keperawatan menyediakan kerangka konseptual yang membimbing perumusan pertanyaan penelitian dan interpretasi hasil penelitian. Teori membantu merumuskan masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian, serta menjadi dasar dalam mengembangkan intervensi keperawatan yang efektif. Ya, itu menurut McNee 2008. Jadi teori keperawatan itu bisa menjadikan dasar kita dalam menyusun kerangka konsep, menyusun rumusan masalah, menyusun tujuan, dan menyusun hipotesis penelitian. Penelitian sebagai penghasil bukti. Penelitian keperawatan menghasilkan bukti ilmiah yang dapat diuji dan dievaluasi. Hasil penelitian ini digunakan untuk menilai efektivitas intervensi, mengidentifikasi praktik terbaik, dan memperbarui pengetahuan keperawatan sesuai perkembangan ilmu. Penelitian juga berperan dalam menutup kesenjangan antara teori dan praktik. Menurut McKay 2017. Pendekatan penelitian terdiri dari dua jenis, yaitu pendekatan dengan induktif dan pendekatan penelitian secara deduktif. Kalau pendekatan induktif itu mengembangkan teori dari data yang sudah ada, kemudian deduktif ini menguji teori yang sudah ada. Ini menurut Polit 2017. Nanti kita contohkan. Pendekatan induktif dan deduktif dalam penelitian keperawatan. Pendekatan induktif misalnya mengembangkan teori dari data empiris, misalnya penelitian kualitatif. Peran dalam evidence-based practice atau evidence-based nursing itu menemukan pola baru, membangun teori keperawatan. Kalau deduktif ini misalnya menguji teori yang sudah ada melalui data, misalnya penelitian kuantitatif,
Peran dalam evidence based practice itu menginformasikan atau memodifikasi teori dan membuktikan efektivitas suatu intervensi. Adalah yang bisa mencontohkan antara induktif dan deduktifnya. Kira-kira. Ada yang bisa? Kira-kira apa? Ini nah, apa kira-kira? Kalau misalnya induktif itu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu kan kada tahu teorinya apa yang hendak digali. Biasanya kualitatif itu dengan pengumpulan datanya bisa dengan melakukan wawancara ataupun fokus grup diskusi, mengkaji atau meneliti, mengeksplor lebih dalam apa yang mau kita ketahui pada responden atau partisipan. Kita belum tahu apa isinya, meskipun jumlah penelitian kualitatif itu misalnya hanya 10 atau 20 saja atau 30 saja, tetapi dia mengeksplor lebih dalam. Tidak tahu teorinya apa, ya. Bisa membangun pola-pola atau tema-tema apa saja yang muncul. Kalau untuk deduktif, kita udah tahu teorinya. Udah tahu bahwa air bersih itu bisa menyebabkan atau mengurangi kejadian diare. Sudah ada referensinya, sudah ada jurnalnya. Kemudian kalau kadar HbA1c atau kontrol glikemik baik, maka gulanya baik. Kalau aktivitas fisik seseorang atau olahraganya baik, maka gula darahnya baik. Nah, itu kan teorinya sudah ada. Dengan deduktif, teorinya sudah ada, kita buktikan teori itu bujurkah kadakah bahwa kontrol glikemik baik, maka kadar HbA1c-nya juga baik. Artinya ada teori yang menyatakan bahwa kontrol glikemik baik, maka kadar HbA1c-nya baik. Berarti hipotesisnya ada hubungan kontrol glikemik dan kadar HbA1c. Artinya menguji teori yang sudah ada, teori atau referensi-referensi yang sudah ada itu diujikan lagi. Nah, itu contoh penelitian deduktif. Deduktif ini dengan kuantitatif, ya. Misalnya penelitian kuantitatif cross-seksional, eksperimen, ya. Mengkonfirmasi, memodifikasi teori yang sudah ada itu dibuktikan lagi. Kalau induktif tadi, kita belum tahu, hendak mencari tahu. Kalau deduktif, kita sudah tahu, hendak dibuktikan lagi. Kalau induktif, kita belum tahu, tapi hendak tahu untuk hasil teorinya seperti apa. Ya, seperti itu. Jika ada pertanyaan, silakan langsung ditanya. Di sini ada gambar lagi diagram yang membandingkan bahwa arah bagaimana kesenjangan teori praktik yang telah dipelajari versus model yang diusulkan oleh tinjauan atau hasil penelitian ini. Hasil penelitian menyatakan bahwa ada tradisional gap model. Jadi teori dipandang hanya sebagai sumber untuk praktik, sedangkan praktik tidak memberi umpan balik pada teori. Ini teori dari tradisional gap model. Jadi teori itu hanya sebagai sumber untuk melakukan praktik. Ya, model ini menggambarkan keterbatasan. Teori tidak sepenuhnya dapat diterapkan di lapangan, ya, dan menimbulkan kesenjangan. Bagian pian yang di rumah sakit mungkin berbeda di teori. Teori A, B, C, D, E, F, G. Ternyata di praktik hanya A dan B saja misalnya. Nah, ini adalah tradisional gap model.
Kemudian yang kedua, bidirectional gap model. Di sini ada panah bolak-balik ya antara teori dan praktik. Menekankan bahwa praktik lapangan dapat memperkaya teori, sekaligus teori dapat diuji dan dikembangkan melalui praktik. Nah, kenapa slide-nya pada mau diinter? Setelah slide-nya takang, nah mengantuk ininya slide-nya nih. Kemudian dari referensi Arteaga F. Swedberg dan Rittmeister C di tahun 2024 sama yang tadi juga dari punya dia juga. Di sini model konseptual kesenjangan antara praktik teori dan teori ya. Jadi model konseptual kesenjangan teori dan praktik, di sini model ini mendemonstrasikan hubungan antara kesenjangan dan faktor pendorong yang menciptakan kesenjangan antara teori, praktik, dan mengusulkan solusi terpadu untuk mengatasinya. Di sini terlihat ada beberapa ruang untuk mencari solusi dalam suatu penelitian, ada ruang untuk teori dan space praktis. Kemudian pengetahuan dan solusinya apa. Jadi di sini terlihat bahwa kalau untuk yang bilateral tadi menekankan bahwa gap ini bersifat dua arah, baik teori maupun praktek. Kemudian artinya baik teori maupun praktek sama-sama berperan dalam menciptakan suatu kesenjangan. Jadi panahnya berputar di sini ya. Kemudian solution atau solusinya tidak hanya menutup pada jurang, tetapi ada suatu keterikatan untuk membangun pendekatan siklus dan integratif yang melibatkan refleksi, pembelajaran, dan kolaborasi antar akademisi dan praktisi. Ya, dalam suatu penelitian di sini selalu terkoordinasi timbal balik antara pengetahuan, kemudian teori, praktis, gap implementation atau kesenjangan untuk melakukan evaluasi, kemudian belajar dari gap tersebut, kemudian pengetahuan, dan begitu juga berikutnya untuk mendapatkan suatu solusi. Solusi gap atau kesenjangan yang ada, ya. Kemudian sampai di sini dulu ada pertanyaan. Izin Ibu, kalau mix metode itu gimana ya Bu? Mix method nanti kita akan pelajari. Mix method itu artinya gabungan antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Jadi penelitian bisa, jadi ada dua metode yang digunakan pada penelitian. Pian misalnya tadi mau, Pian hendak apa, meneliti apa tadi? Pian adalah suatu rencana hendak meneliti. Apa yang Pian hendak teliti atau yang dilihat gap apa yang
ada di tempat gawian pian misalnya. Adakah gambaran sudah? Jadi biar nyaman kita mencontohkan. Belum ada Ibu. Belum. Misalnya, nah, misalnya kita ingin mengetahui apakah ada pengaruh misalnya atau ada hubungan aja. Apakah ada hubungan antara riwayat merokok dengan kadar HbA1c misalnya. Artinya kan kita menguji teori yang sudah ada. Berarti kita mengecek dulu kalau misalnya untuk mengetahui hubungan berarti dengan melakukan studi analisis atau analitik untuk mengetahui apakah ada hubungan riwayat merokok dengan kadar HbA1c. Teorinya menjelaskan bahwa ada hubungan bahwa orang merokok maka tinggi kadar HbA1c-nya. Berarti dilakukan dengan studi kuantitatif dengan cross-seksional. Misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya kita lakukan lagi dengan penelitian kualitatif. Dikaji lagi, dieksplor lagi lebih dalam perokok tadi. Jadi misalnya para perokok itu diwawancarai karena penelitian kualitatif itu kalau kuantitatif sebelumnya kan kita misalnya untuk mengetahui hubungan. Yang pertama tadi untuk mengetahui hubungan riwayat merokok dengan kadar HbA1c dilakukan dengan kuantitatif. Kemudian yang kedua kita mengkaji, mengeksplor lebih dalam. Pasien yang merokok tadi dikaji dengan mengumpulkan datanya melalui wawancara. Misalnya 20 responden atau 15 partisipan diwawancarai secara mendalam dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka. Pertanyaan sifat terbuka apa, mengapa, di mana tidak apa namanya? Apakah ibu pergi ke pasar? Iya, bukan pertanyaan seperti itu ya. Hanya memerlukan jawaban ya, tidak seperti itu. Tapi mengapa kira-kira ibu, misalnya mengapa ibu kira-kira mengapa ibu melakukan merokok misalnya. Nah, banyak percakapan-percakapan yang panjang itu. Nah, itu dieksplor lebih dalam. Jadi itu dilakukan melalui kualitatif. Jadi mix method tadi di dalam penelitian bagian PIAN, skripsinya ada 2 buting penelitian yang dilakukan. Dengan kuantitatif sekali, kemudian dicek kembali dengan kualitatif. Atau sebaliknya, kualitatif lebih dulu ataukah kuantitatif yang kedua? Bisa. Misalnya untuk mengetahui dikaji dulu riwayat merokok tadi, siapa-siapa saja yang merokok, dikaji apa yang kebutuhan apa yang Bapak inginkan ketika pasien dengan DM misalnya. Pasien dengan DM ini rata-rata perokok. Jadi dikaji, ditanya misalnya kalau kualitatif dulu, kenapa Papian melakukan merokok misalnya? Oh, aku merokok karena pikiranku pusing, karena biniku kadang-kadang mengirini aku, apa segala macam. Nah, itu dilakukan dengan wawancara secara mendalam. Transkrip percakapan-percakapannya itu kita ketik dan tulis, timbullah tema-tema baru. Hasilnya berbentuk tema dan percakapan. Itu untuk kualitatif. Aku pengen istriku lebih memahamiku. Aku ingin misalnya aktivitas fisikku dijaga. Misalnya seperti itu. Untuk mengkaji apa kebutuhan yang diharapkan oleh pasien perokok tadi. Kemudian dilanjutkan lagi dengan penelitian kuantitatif. Apakah benar? Misalnya efektivitas, misalnya kuantitatif yang kita mau coba adalah efektivitas dari relaksasi untuk
mengurangi terhadap kadar HbA1c tadi misalnya. Apabila pasien melakukan relaksasi napas dalam misalnya, maka HbA1c-nya berkurang. Bujurkah kada misalnya ya. Jadi pada tahap kualitatifnya untuk mengkaji lebih dalam apa yang dibutuhkan oleh pasien ataupun keluarga ataupun perawat yang hendak dikaji, kemudian dibuktikan kembali dengan kuantitatif ya. Jadi penelitian mixed method ini adalah gabungan antara kuali maupun kuanti, baik kuali badahulu, bisa juga kuali badudi, bisa kuanti badahulu, bisa badudi, sesuai dengan kebutuhan peneliti yang mau dibutuhkan. Sampai di sini cukup paham ya? Siapa tadi yang bertanya? Paham Ibu? Oke. Diandra. Oke, Diandra. Paham ya? Jadi ada double. Kalau mau nyoba nanti boleh. Tapi kada tahu apakah boleh di sini kalau S1. Terlalu ngalih ke method. Terlalu lawas. Kemudian kita lanjut lagi. Praktik keperawatan berbasis bukti. Atau disebut dengan EBP atau Evidence Based Practice. EBP mengintegrasikan bukti hasil penelitian, teori, pengalaman klinis, dan preferensi pasien dalam pengambilan keputusan praktik keperawatan. Implementasi EBP terbukti meningkatkan kualitas asuhan, keselamatan pasien lebih baik, dan efisiensi layanan. Nichen 2019. Keterkaitan teori, kemudian penelitian dan praktik berbasis bukti. Jadi di sini ada 3 item ya yang saling berhubungan. Ada teori, berhubungan dengan penelitian, kemudian penelitian, praktik berbasis bukti, kemudian praktik berbasis bukti atau EBP tadi Evidence Based Practice, itu berhubungan dengan teori. Jadi ketiga ini saling keterkaitan dalam melakukan penelitian, ya, teori, penelitian, dan praktik berbasis bukti. Komponennya misalnya teori, fungsi utama yaitu kerangka konsep, dasar intervensi, kemudian keterkaitannya adalah membimbing penelitian dan praktik. Jadi teori ini dapat membimbing penelitian pian sampai kemana, ke arah mana, ya, dengan berbasis teori yang sudah ada. Jangan kada berbasis teori. Misalnya contohnya tadi riwayat merokok dengan kadar HbA1c pada pasien DM misalnya. Kalau berarti hipotesisnya adalah orang dengan memiliki riwayat merokok, maka kadar HbA1c-nya tinggi. Berarti ada hubungan antara riwayat merokok dengan kadar HbA1c. Itu hipotesisnya. Dan ada teori yang menyatakan bahwa rokok dapat mempengaruhi kadar gula dalam darah atau kadar HbA1c. Ada teorinya. Teori tersebut untuk bisa membimbing kita ke dalam penelitian dan praktik. Ya. Berarti kita praktik ini berdasarkan teori. Begawi berdasarkan teori. Kalau lah kemudian penelitian. Penelitian ini menghasilkan bukti ilmiah. Makanya karya-karya tulis ilmiah itu biasanya berbentuknya sistematis, bagian pian maulahnya terstruktur, mulai dari maulah latar belakang, tujuan, manfaat, hipotesis, hasil, ya, interpretasi data. Nah, itu berbentuk ilmiah. Ilmiah tadi kan ada hipotesisnya, ada bentuknya seperti ilmiah tadi itu maksudnya sistematis, ya. Keterkaitan penelitian ini menguji teori dan memperbarui praktik. Jadi penelitian itu menguji teori, kalau kuantitatif menguji teori. Teori yang sudah ada itu diuji, bujurkah kadakah, kemudian memperbarui praktik supaya lebih bagus lagi.
Kalau misalnya tadi ada keterkaitan hubungan air bersih dengan kejadian diare. Kayak apa caranya supaya air bersih atau kayak apa caranya supaya tidak terjadi lagi diare di Banjarmasin? Kalau misalnya penelitian-penelitian terdahulu kan hanya menguji hubungan antara air bersih dengan kejadian diare. Itu mungkin banyak penelitian-penelitian terdahulu. Kejubung misalnya. Apa yang menjadi pembeda punya Pian dengan penelitian yang Pian hendak teliti? Apakah Pian misalnya meneliti atau membuat baru sagan jangan terjadi lagi diare misalnya? Apakah maulah penyaringan banyu berbeda misalnya? Apakah ada hubungan menggunakan tawas air bersih dengan kejadian diare misalnya? Nah, kalau misalnya belum ada diteliti, bisa diteliti itu. Ya, tetapi sebelumnya ada teorinya yang menyatakan bahwa misalnya tawas yang pembersih air itu memang mengurangi kejadian diare misalnya. Makanya diuji teorinya itu, ya. Itu contoh penelitian kuantitatif. Kemudian praktik berbasis bukti, fungsi utamanya itu adalah implementasi asuhan berdasarkan bukti. Jadi berdasarkan bukti yang sudah ada, berdasarkan hasil-hasil penelitian yang sudah ada. Keterkaitannya adalah mengaplikasikan teori dan hasil penelitian. Jadi hasil-hasil penelitian bagian Pian yang sudah bagian Pian dapatkan itu diterapkan. Pian tadi mendapatkan penelitian bahwa tawas itu apabila air di Banjarmasin ditampung ke dalam wadah tampungan, kemudian dikasih air tawas, maka akan mengurangi kejadian diare misalnya. Nah, apabila itu terbukti, maka bisa diaplikasikan teori Pian tadi di masyarakat. Kesimpulannya, teori, penelitian, induktif dan deduktif, dan praktik keperawatan berbasis bukti saling terhubung dan membentuk siklus yang berkelanjutan. Integrasi ketiga tersebut sangat penting untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan dan memastikan intervensi yang diberikan didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat dan relevan. Habis sebutin dah CPMK kita. Nah, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Enggak apa-apa kalau bertanya terkait dari judul kah atau gap yang sudah ada kah, enggak ada apa-apa. Saya Ibu, izin bertanya. Marisa, silakan. Tadi kan terkait hipotesis kan Bu. Mm-mm. Nah, hipotesis itu kan ada dua penelitian dari kuantitatif sama kualitatif. Ya. Dari hipotesis kedua jenis penelitian tersebut tuh cara pendekatannya itu berbedakah atau sama? Oke, ada lagi. Dan terus misalnya kalau kita buat penelitian, tiba-tiba kita mengganti hipotesis di tengah jalan, misalnya datanya nggak sesuai harapan, itu apakah bisa, Ibu? Udah cukup? Ya, cukup, Ibu. Oke, terima kasih Marisa ya, pertanyaannya bagus. Sekarang hipotesis tadi. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Hipotesis adalah dugaan sementara. Kita langsung contoh misalnya. Kalau kita mau meneliti adanya hubungan riwayat merokok misalnya dengan kejadian dengan kadar HbA1c atau kontrol glikemik. Artinya ada hipotesisnya bahwa orang dengan memiliki riwayat merokok berhubungan dengan kadar HbA1c-nya. Kalau merokok banyak, berarti HbA1c-nya tinggi. Bila orang itu merokok, maka kontrol glikemiknya tinggi. Seperti itu kan hipotesisnya. Contohnya seperti itu dulu ya. Jadi ada dua variabel.
riwayat merokok dengan kadar HbA1c pada DM misalnya. Bagian pian maulah dua variabel ini berhubungan. Sebelumnya bagian pian maulah latar belakang itu artinya ada teori sebelumnya. Di dalam latar belakang itu bagian pian sudah menemukan bahwa orang yang memiliki riwayat merokok, orang yang merokok itu kadar HbA1c-nya atau kontrol glikemiknya itu tinggi. Di latar belakang itu sudah ada nampak bahwa orang yang merokok maka kadar HbA1c-nya tinggi pada pasien DM. Seperti itu. Artinya di latar belakang sudah ada. Tidak mungkin tidak ada di dalam latar belakang Kadakawa maju proposal apabila tidak ada teori yang menyatakan sebelumnya bahwa orang merokok HbA1c-nya tinggi. Harus ada dulu. Seperti itu. Itu kuantitatif. Kuantitatif berarti ada hipotesisnya dan ada bukti teori sebelumnya. Sampai di sini paham? Tidak Paham, mungkin, Ibu. tidak mungkin kita merubah hipotesis di tengah jalan. Karena di dalam latar belakang kita sudah tahu bahwa ada teori atau penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa ada riwayat merokok dengan kadar HbA1c. Dan di dalam latar belakang mungkin ada penelitian si A misalnya. Si A menyatakan bahwa ada yang menyatakan bahwa orang yang memiliki riwayat merokok maka kadar HbA1c-nya tinggi. Ada juga penelitian lain yang menyatakan bahwa meskipun orang itu merokok tetapi kadar HbA1c-nya itu kadar tinggi. Ada sama teorinya ini sama. Jadi di dalam latar belakang A itu tulis aja sama. Di tahun Sundari 2023 misalnya meneliti bahwa riwayat merokok itu berhubungan dengan kadar HbA1c-nya tinggi pada pasien DM. Tetapi pada penelitian Yosra di tahun 2024 tidak ada keterkaitan antara riwayat merokok dengan kadar HbA1c. Misalnya seperti itu, tidak apa-apa di dalam latar belakang karena penelitian-penelitian itu kan ada yang berhubungan, ada yang kada berhubungan, tetapi dituliskan aja di situ. Tapi kalau untuk hipotesis, kada mungkin kalau merubah di tengah jalan. Seperti itu, karena ada sudah sumber yang kamu bikin untuk membuat dalam latar belakang. Dengan adanya perbedaan antara Sri Sundari dan Yosra, maka dengan demikian peneliti ingin melihat kembali apakah ada hubungan, memang benar hubungan riwayat merokok dengan kadar HbA1c. Karena penelitian ini harus bersifat baru, ya harus baru. Penelitian-penelitian sebelumnya banyak meneliti tentang kuantitas merokok, pengalaman merokok dengan kadar HbA1c. Tetapi pada penelitian saya ingin meneliti riwayat merokok. Belum ada penelitian sebelumnya yang meneliti dari riwayat merokok. Penelitian sebelumnya hanya meneliti intensitas merokok dan jumlah perokok setiap hari. Punya saya riwayat merokok. Hal ini yang sehingga peneliti ingin meneliti dan keterbaruan penelitian saya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Ya, contohnya seperti itu. Jadi penelitian sebelumnya mungkin banyak penelitian terkait rokok, tetapi yang diteliti adalah jumlah rokok misalnya ya. Tapi punya saya ini riwayat merokok. Nah, itu yang membedakan punya saya dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Artinya hipotesis dibangun berdasarkan teori yang sudah ada.
Berarti hipotesis dibangun harus ada teori dulu. Itu untuk kuantitatif. Kalau untuk kualitatif, tidak ada hipotesis. Ya, kualitatif tidak memiliki hipotesis. Kualitatif tadi kan tidak berdasarkan kadangkala kita menduga karena kita kualitatif tadi kan bersifat deduktif apa induktif tadi. Induktif, Bu. Nah, Oke. kualitatif kadang memiliki hipotesis, bisalah bagian pian menjawab sementara dulu. Kada tahu kita apa yang hendak diungkapkan orang. Tadi kan kualitatif dengan cara pengumpulan datanya itu biasanya dengan wawancara mendalam atau dengan FGD. Pasiennya paling 10, 20, dikit aja sampelnya biasanya. Tetapi mengeksplor lebih dalam yang dikehendaki. Bagaimana ibu perasaannya ketika setelah mengetahui bapak atau suami ibu didiagnosa kencing manis dan menggunakan insulin setiap hari? Bagaimana perasaan ibu? Aku sedih, aku ini. Banyak percakapan-percakapan itu. Kita kada tahu itu teorinya, apa hasilnya, kada kawa menduga sementara. Jadi tidak ada hipotesis untuk kualitatif. Ya, aku kada tahu ini kayak apa, ini perasaanku campur aduk, bapak kencing manis misalnya, tetapi dia masih merokok, susah diatur, padahal seringkali aku mengatur, memadahi jangan merokok, baju harus diganti misalnya, setelah merokok pun jangan di dalam rumah misalnya. Setelah merokok, cuci tangan, ganti baju. Tetap Bapak kadang hirani, aku sedih ya. Nah, percakapan-percakapan itu kita analisis dengan analisis tematik, tema-tema baru. Kalau untuk kualitatif tadi tema-tema baru itu kita kada kawa menduga tema apa yang mungkin muncul. Nang di dalam pikiran inya yang inya ucapkan kita kada tahu, jadi kada dapat hipotesisnya. Ya, kalau untuk kuantitatif kita sudah tahu teorinya bahwa si A ini berhubungan dengan si B. Kita hanya membuktikan aja bahwa si A terbukti berhubungan dengan B, diukur dengan kuesioner, dianu dengan SPSS, sudah tuntunan. Kalau untuk kualitatif biasanya kan lebih sedikit itu untuk proposalnya karena dia tidak tahu teori-teori sebelumnya. Tetapi menganalisisnya sangat susah karena menganalisis dari percakapan itu kita ketik secara perbatin semua percakapan yang diucapkan tanpa tertinggal. Hanya kita analisis, dapatlah tema-tema baru. Ya, seperti itu. Jadi kalau untuk kuantitatif itu ada hipotesis dan bisa kita uji hipotesisnya berdasarkan teori yang sudah ada. Kan kuantitatif tadi membuktikan atau menguji teori yang sudah ada. Artinya di dalam latar belakang kita udah tahu bahwa teori A terbukti terhadap teori B. Nah itu. Kemudian kalau untuk kualitatif, kada ada hipotesisnya, kita kada tahu. Artinya hipotesisnya kada ada di dalam bab hipotesisnya tidak berbunyi. Seperti itu. Siapa tadi yang bertanya? Marisa, sudah cukup paham? Paham, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke. Nah, Izin, kira-kira Bu. meneliti kuali kah kuanti kayaknya? Izin, Bu. Diana. Saya Diana. Ibu kalau mau bertanya, Bu, untuk penelitian yang sifatnya deskriptif, boleh lah, Bu? Kalau deskriptif tuh kan nggak ada hipotesisnya ya, Bu, ya? Ada hipotesis deskriptif kan kuantitatif. Kalau, nah, izin, Bu, kalau contoh ulun rencananya, punya ulun tuh kayak
gambaran kualitas hidup kayak gitu, Bu? Tahu lah, bolehkah S1 ini deskriptif? Oh, kada boleh kah, Bu? Kada tahu Bang Ibu lah. Bolehkah atau kadanya kada tahu apakah harus analitik itu. Nah, Oh, deskriptif itu kan Ibu kada tahu lah apakah dari aturan fakultas itu bolehkah atau kada tahu Ibu. Cuman Ibu kada pernah melihat penelitian S1 tuh deskriptif belum suah maksudnya, tapi kada tahu boleh atau kadanya. Deskriptif itu kan melihat gambaran, nggih, Bu. hanya melihat gambaran Nggih. aja, memotret seret sudah aja gambaran misalnya populasi di kampus, banyak yang rajin atau banyak yang kada rajin, udah seperti itu aja. Jenis orang di kampus ini yang kuliah dari sekian ribu, rata-rata yang banyak misalnya S1 keperawatan, Nggih. S2 keperawatan sedikit, jumlahnya sekian, S2 keperawatan sekian, S1 farmasi sekian. Hanya itu aja, hanya memotret sekian, itu aja. Kada ada yang melihat hubungan antara si A dan si B, variabelnya kada ada, hanya memotret itu aja. Jenis kelamin paling banyak RPL misalnya jenis kelamin perempuan, atau ya intinya memotret seperti itu aja. Tapi Ibu kada tahu bolehkah ada. Cuman yang semenjak Ibu lihat itu belum suah Ibu melihat deskriptif kayak itu. Nah, rata-rata cross seksional atau analitik ataupun eksperimen itu yang Ibu lihat. Tapi rata-rata yang Ibu lihat tuh cross seksional, hubungan. Bisa hubungan, bisa faktor-faktor, bisa lagi eksperimen atau kuasi eksperimen. Oh, inggih. Inggih, Bu, kalau kayak itu. Ada lagi? Izin Bu, Nggih. Siapa? dengan Koko Bu. Nggih, Koko. Izin Bu, tadi dijelaskan panjang lebar terkait dengan hipotesis. Nggih. Tadi disebutkan ada latar belakang dan teori. Nggih. Izin yang kami tanyakan, untuk teori ini apakah ada referensi khusus atau mungkin ada daftar gitu ya? Terkait dengan apa tema yang akan kita ambil itu. Terima kasih. Nggih, terima kasih Koko. Bagus ya. Jadi di dalam latar belakang nanti bagian pian kan membuat karya tulis ilmiah, contohnya skripsi ya. Jadi dalam karya tulis ilmiah itu ada latar belakang yang membuat bagian pian itu melatar belakangi masalah yang sudah ada. Nah, teori khusus tidak ada, teorinya itu sesuai dengan yang tema atau topik yang bagian pian ambil. Teori yang biasa digunakan itu adalah jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian terdahulu sebelumnya. Ya, teori ataupun jurnal-jurnal penelitian sebelumnya. Jadi dalam latar belakang, kalau topik bagian pian misalnya yang ulun contohkan tadi itu riwayat merokok dan kadar HbA1c misalnya, hendak menguji, bagian pian hendak menguji terkait dari merokok dengan riwayat merokok dengan kadar HbA1c. Berarti cari referensi, cari jurnalnya, cari teorinya, atau cari jurnal yang terdahulu, paling kada jurnal penelitian terdahulu 5 tahun terakhir. Biasanya ya, yang di kampus itu 5 tahun terakhir, jurnal yang menyatakan bahwa rokok itu mempengaruhi kadar HbA1c. Kemudian kalau topik bagian pian terkait dari air bersih, berarti cari jurnal yang menyatakan bahwa air itu mempengaruhi kejadian diare. Di dalam latar belakang. Berarti teori itu bisa jurnal ya. Jurnal-jurnal terdahulu atau hasil penelitian terdahulu bisa menjadi landasan kita untuk meneliti ampun kita. Seperti itu. Kalau topiknya terkait rokok, berarti
teori atau jurnal terdahulu yang kita cari adalah terkait rokok. Kalau topik yang hendak kita ambil terkait banyu, berarti topik atau jurnalnya berarti terkait banyu mempengaruhi diare. Kemudian topik atau tema aktivitas fisik mempengaruhi hipertensi, berarti cari jurnal atau teori yang menyatakan bahwa aktivitas fisik mempengaruhi hipertensi, misalnya. Semua harus ada landasannya, ada teorinya sebelumnya yang menyatakan bahwa si A berhubungan dengan si B itu. Kemudian kita buktikan, adakah kada. Kita hendak membuktikan punya kita di Banjarmasin terbukti atau kada bahwa variabel A berpengaruh terhadap B atau variabel A berhubungan dengan variabel B. Itu yang mau kita buktikan untuk topik-topik tertentu sesuai dengan topik bagian pian ambil. Seperti itu maksudnya. Apakah Bapak Koko cukup paham? Begitu maksudnya. Siap Bu, paham Bu. Kemudian untuk batasan teori tersebut apakah ada harus ditentukan misalkan 5 teori atau berapa gitu? Biasanya agenda. Biasanya untuk teori itu 2 atau 3 teori. Tapi kan kita misalnya contoh judul yang kita hendak bahas misalnya tadi kita mau penelitian kita judulnya misalnya hubungan antara riwayat merokok dengan kadar HbA1c misalnya ya. Berarti teori rokok ada 2 atau 3 buting misalnya. Intinya minimal tuh sebuting teori yang menyatakan bahwa rokok berpengaruh terhadap HbA1c. Ya. Dan teori-teori sebelumnya itu di dalam latar belakang lagi karena harus ada keterbaruan, artinya harus berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Paling kada itu 3 kah yang 2 atau 3 yang menyatakan teori pian ini berbeda. Tadi kan misalnya teori itu tadi sebelum-sebelumnya orang meneliti di tahun 2024, sekarang kan di tahun 2025. Memang ada penelitian terkait rokok. Terkait rokok itu dia hanya meneliti intensitas rokok, artinya jumlah rokok. Kemudian ada yang meneliti sebelumnya di tahun 2024 juga merek rokok dengan kadar HbA1c. Tetapi punya saya tadi adalah riwayat merokok. Jadi ini yang sangat membeda atau state of art dari peneliti-peneliti sebelumnya. Karena syarat penelitian bagian pian ini kan harus, nggak tahu apakah harus publish atau kada tahu Ibu. Kayaknya sama aja kalau. Jadi harus berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi dituliskan berarti minimal kan 2 ya, minimal 3 misalnya. Karena harus ada penelitian sebelumnya yang membedakan ampun pian lawan ampun orang lain. Artinya di dalam latar belakang ditulis si A tahun 2024 meneliti terkait intensitas rokok dengan HbA1c. Si B meneliti terkait durasi merokok dengan kadar HbA1c. Nah, meneliti di RSUD Ulin Banjarmasin terkait dari riwayat merokok. Nah, itu sudah novelty atau keterbaruan penelitian pian dengan orang lain sebelumnya. Seperti itu. Jadi artinya ada pembeda ya anunya, napangarannya.
dalam latar belakang penelitian bagian pian lawan penelitian orang sebelumnya. Seperti itu. Ya itu Kak. Siapa tadi yang bertanya? Diana lah. Koko, Oh, Inggi Koko. iya siap. Terima kasih Bu. Inggi cukup paham Pak ya? Siap, aman Bu. Mm-mm. Ada pertanyaan lain lagi? Izin sholat dulu Kah? Udah azan. Kita break dulu ya. Jam berapa kita lagi ditanyakan? Biar kita bisa konsultasi apa yang hendak bagian pian lanjutakan untuk menjadi riset bagian pian nantinya ya. Kita istirahat sholat asar dulu. Jam berapa lagi kita bertemuan? Untuk ketemu lagi jam apalagi jam berapa kita ketemuan sholat asar dulu. Ibu lihat dulu dari Ibu Dede ini. Jam 5.20. Jam 4 lagi kan. Kita istirahat 30 menit dulu ya untuk sholat dulu bagian pian. Nggih, Bu. Nggih, Jam 4 Bu lah. nggih, jam 4 kita lah. Oke. Sambil bagian pian siapakan. Bu. Nggih, habis sholat bagian pian bisa siapkan apa yang hendak cagaran dianukan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.